dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak ditangkap, seorang pengedar sabu-sabu di Pariaman membuang barang bukti ke sungai. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di dalam sebuah gudang di Pariaman. Telah 5 hari, seorang remaja putri di Pasaman minggat dari rumah. Orang tuanya pun pusing memikirkan nasibnya. Pak Kepala Desa, Pak Kades. Anggota Satres Narkoba Polres Pariaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu yang telah 2 tahun menjadi target operasi polisi. Saat hendak ditangkap, tersangka yang bernama Dodi Penalosa alias Codoy membuang sabu-sabu ke Sungai Batang Mangoy di Desa Pauh Kuraitaji, Pariaman. Tersangka kemudian juga terjun ke sungai untuk kabur. Namun polisi tak kalah sigap dan berhasil menangkap tersangka. Sabu-sabu yang mengalir di sungai berhasil disita. Polisi terpaksa menjemur sabu-sabu itu agar kering dan tidak bercampur dengan air sungai. Setelah itu, polisi membawa tersangka ke Mapolres Pariaman untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Saat pemaparan kasus ini di Mapolres Pasaman pada Jumat pekan lalu, polisi pernah menangkap Codoy pada suatu kesempatan. Tapi tersangka berhasil meloloskan diri. Namun kali ini, Codoy tak bisa berkutik lagi. Dalam penangkapan itu, polisi mengumpulkan barang bukti berupa 14 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, sebuah sepeda motor, uang tunai hampir Rp700.000, serta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kita mendekati TKP, dia langsung membuang barang bukti ke sungai. Setelah barang bukti dibuang ke sungai, dia langsung melompat ke sungai tersebut. Hal itu kita lakukan pengejaran, langsung kita amankan dia di dalam sungai. Setelah kita amankan, barang bukti yang dilemparnya itu di hulunya dilemparnya. Jadi pas barang bukti itu mengikuti aliran sungai, mendekat ke kita. Codoy terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Warga Kelurahan Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman, Jumat pagi pekan lalu dikejutkan dengan peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki di dalam gudang di sebuah rumah yang tak dihuni. Mayat yang tidak memiliki identitas ini diduga sebagai warga terlantar yang sering terlihat di persimpangan jalan meminta sumbangan. Beberapa bulan terakhir, pria yang diperkirakan berusia 50 tahun itu terlihat menempati gudang ini sebagai tempat istirahat. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Mayat lelaki itu ditemukan pertama kali oleh warga saat hendak mengambil buah jambu yang tumbuh di pekarangan rumah. Informasi dari masyarakat dan adik-adik yang kebetulan mengambil buah jambu di sekitaran TKP dan melihat dan menemukan jasad korban sudah kondisi di dalam gudang kosong. Mayat selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Tujuannya untuk mengetahui apakah lelaki tak dikenal tersebut meninggal dunia karena pembunuhan atau adanya penyebab lain. Ditemukannya warga terlantar yang telah menjadi mayat di Pariaman merupakan tamparan keras bagi warga Minang yang tinggal di Sumatera Barat. Pasalnya, suku Minang dikenal sebagai salah satu suku di negeri ini yang sangat menjunjung tinggi kekerabatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang remaja putri bernama Azahri, berusia 16 tahun dan sehari-hari dipanggil Sari, dilaporkan meninggalkan rumahnya di Padang Sarai, Nagari, Ayamanggi Barat, Pasaman, sejak Rabu pagi, tanggal 13 Agustus lalu. Siswi kelas 1 sebuah SMA negeri di Lubuk Sikaping ini pergi dari rumah untuk berangkat sekolah.
Namun Azahri tak pernah sampai di sekolah dan hingga kini belum kembali. Saat meninggalkan rumah, Sari meninggalkan sepucuk surat berisi permintaan maaf kepada keluarga karena merasa sering berbuat salah dan tak ingin menjadi beban. Sari pamit dari keluarganya. Sebelum menghilang, Sari diantar kakak sepupunya menuju sekolah. Namun hanya meminta untuk diantar sampai simpang Masjid Jihad, Nagari Ayam Manggi Selatan, Pasaman. Upaya pencarian telah dilakukan keluarga ke sekolah. Namun Sari ternyata tidak masuk sekolah pada hari itu. Hendrizal, ayah Sari, mengatakan keseharian anaknya agak tertutup. Sehingga keluarga tidak terlalu mengenal teman dekat anaknya, baik teman laki-laki maupun perempuan. Pagi Rabu mau pergi sekolah. Baju sehari-hari 3 pasang. Baju sekolah lengkap. Buku nggak ada yang bawa. Mulai dari nenek mama, jorong, udah sampai ke polisian. Terakhir dia pergi sekolah dengan apa ini, Bang? Diantar sama kakaknya sampai di perempatan jalan. Mudah-mudahan terbuka aja anak ini untuk pulang kembali pada orang tuanya. Jadi keluarga sudah melapor ini, Pak Oli? Sudah, keluarga sudah melapor pada pihak Nagari dan juga pada Polres Pasaman. Informasinya anak ini meninggalkan rumah pada hari Rabu pagi, berangkat dari rumah, tujuannya ke sekolah dan nyatanya tidak sampai. Setelah dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan juga ikut serta jorong dari Jorong Padang Sarai mengkonfirmasi pada sekolah dan anak ini tidak sampai ke sekolah pada hari Rabu pagi tanggal 13 Agustus tersebut. Orang tuanya telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap anak tertua dari 3 orang bersaudara ini dapat segera ditemukan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ada yang berbeda pada upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kampus Universitas Andalas pada hari Minggu. Sebanyak 26 orang mahasiswa asing yang kuliah di kampus ini diundang untuk mengikuti upacara bendera. Para mahasiswa asing itu berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, Arab, dan Afrika. Mereka menyimak dengan serius pelaksanaan upacara, mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga acara selesai. Salah seorang mahasiswa asing asal Thailand mengatakan dirinya sangat kagum dengan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan Indonesia ini. Menurut mahasiswa Fakultas Farmasi ini, pelaksanaannya sangat berbeda dengan di negaranya. Saya merasa terhormat dan terkesan menjadi bagian dari acara ini, yaitu acara Dirgahayu Indonesia yang tahun yang ke-80, baru pertama kali ikut. Ya. Hal senada diutarakan mahasiswa S2 dari Fakultas Teknik yang berasal dari Uganda. Dia melihat keunikan budaya yang ditampilkan pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. It's very interesting. It's a good ceremony, and it's good to see the culture of Indonesia during independence. And I had a lot of fun during this ceremony. I've never seen it. Maybe on YouTube only. Menurut Rektor UNAN, mahasiswa internasional yang kuliah di universitas yang dipimpinnya sangat tinggi. Tahun ini saja yang melamar mencapai 1.200 orang yang berasal dari 45 negara, yang diterima hanya 26 orang. Mahasiswa internasional ini tahun ini UNAN peminatnya 1.200 orang dari 45 negara. Tapi yang bisa kita terima hanya 26 orang. Sehingga total sekarang mahasiswa internasional yang aktif full ya untuk mengambil sarjana itu sekitar lebih 100 orang ya. Tadi yang ikut itu sekitar 100 orang untuk mahasiswa internasional.
Total mahasiswa asing yang sedang kuliah di UNAN, baik strata 1 maupun strata 2, lebih dari 100 orang yang berasal dari 22 negara. Sedangkan dari dalam negeri, tahun ini dari 80.000 orang yang diterima, hanya 7.500 orang saja. Johardio Anse melaporkan dari Padang.